Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Kalian silakan duduk, silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Baik, silakan duduk di posisi yang senyaman kalian ya. Iya Bu. Baik, sebelum masuk sesi konseling, perkenalkan Ibu Justita, guru BK di sekolah ini yang akan mendampingi kalian di sesi konseling kelompok hari ini. Baik Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat semua. Tadi apakah ada pelajaran? Ada Bu, tadi habis belajar bahasa Inggris. Saya tadi belajar matematika Bu. Saya pelajar bahasa Indonesia. Oh, apakah tadi ada tugas atau presentasi di kelas? Ada Bu, tapi saya pura-pura ke toilet biar tidak kebagian. Baik, terima kasih atas kejujuranmu ya An. Jadi Ibu mengumpulkan kalian di sini karena dari hasil observasi dan kuesioner, Ibu melihat ada kemiripan permasalahan yang kalian alami, yaitu kecemasan sosial dan takut berinteraksi sama orang lain atau tampil di depan kelas. Apakah benar begitu? Ya Bu. Sebelum lebih jauh, Ibu mau tanya satu hal yang kecil yang membuat kalian bangga minggu ini. Saya berhasil menyelesaikan tugas bahasa Inggris lebih cepat dari biasanya. Kalau saya bikin sketsa karakter baru dan teman sebangku saya bilang itu bagus Bu. Kalau saya bantu adik mengerjakan tugas matematikanya Bu, dan dia sangat senang. Bagus sekali. Pertahankan suatu yang bisa dibanggakan pada diri kalian ya. Sebelum masuk pada sesi konseling yang lebih dalam, kalian pernah ikut sesi konseling kelompok atau individu? Belum pernah Bu. Baik, kalau begitu Ibu jelaskan secara singkat ya. Konseling kelompok adalah bantuan profesional dari Ibu kepada kalian, di mana kalian bisa berbagi perasaan dan pengalaman dalam suasana kelompok. Di sini kita punya asas kerahasiaan yang sangat penting. Jadi apapun kalian ceritakan di sini hanya kita berempat yang tahu. Ibu jamin kerahasiaan kalian dan Ibu berharap kalian datang dengan sukarela dan mau terbuka menceritakan bahasa kalian. Bagaimana bisa dipahami? Pertemuan kita akan dibatasi kurang lebih 60 menit. Jika masalah belum selesai, kita akan menjadwalkan pertemuan berikutnya. Kalian siap? Siap Bu. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang kecemasan sosial dan rasa takut berlebihan dan takut gagal. Tujuannya bukan untuk menghilangkan rasa takut sepenuhnya, tetapi untuk memahami dari mana rasa takut tersebut. Siapa yang mau berbagi perasaannya? Saya Bu. Baik, silakan. Setiap kali mau bicara di depan kelas atau mau gabung sama teman-teman, tiba-tiba jantung saya tuh deg-degan Bu, keringat dingin, terus pikiran saya langsung blank. Saya takut banget kalau omongan saya salah atau kalau teman-teman di kelompok itu kayaknya nggak suka sama kehadiran saya Bu. Baik. Ibu perhatian kamu bicara sambil melihat ke bawah, suara juga agak pelan, sepertinya perasaan takut dihakimi itu benar-benar menekan kamu ya? Iya Bu, rasanya kayak saya harus mikir 1000 kali sebelum ngomong, takut salah. Baik, Ibu paham bagaimana perasaan kamu jika bicara tuh pasti dinilai buruk oleh orang lain. Kalau kamu Aan, apa yang kamu rasakan? Kalau saya Bu, saya sering menghindari presentasi. Soalnya waktu SMP saya pernah salah mengucap dalam bahasa Inggris di depan kelas. Terus satu kelas ketawa Bu. Sejak saat itu, setiap mau ngomong, rasanya semua orang di kelas itu lagi lihat dan siap ketawa kalau saya salah lagi. Makanya saya lebih baik diam. Pengalaman di SMP tuh pasti sangat membekas ya.
Aan, rasanya seperti bayangan rasa malu itu selalu mengikuti dan kamu memilih untuk menghindar agar tidak merasakan malu itu lagi ya. Betul Bu, saya nggak mau diulang lagi. Nah, Rudi, bagaimana denganmu? Apa yang membuatmu takut gagal atau interaksi sosial? Saya Bu, kalau di rumah ayah saya sering kritik setiap hasil kerjaan saya. Misalnya saya memiliki lukisan bagus, tapi ayah bilang, kenapa sih melukis? Lihat sepupumu yang nilai pelajarannya jauh lebih bagus. Jadi sekarang kalau saya nggak yakin 100% dengan apa yang saya kerjakan, apalagi kalau dilihat banyak orang, saya mending nggak usah coba Bu, takut dikritik lagi. Ibu dapat menangkap ada rasa takut yang mendalam pada kritik dan perbandingan dari ayahmu, Rudi. Ketakutan ini seolah memaksamu untuk menjadi sempurna agar tidak dikritik, tetapi karena tidak mungkin sempurna, kamu memilih untuk mundur. Ya Bu. Baik, Ibu melihat dari cerita kalian bahwa ada pengalaman masa lalu yang menyakitkan seperti diejek, dikritik, keras, dan lainnya, yang kemudian membentuk super ego kalian menjadi sangat kritis dan menuntut kesempurnaan sehingga kalian memilih untuk menghindari sebagai cara untuk melindungi diri kalian. Mari kita mengeksplorasi lebih dalam. Aan, Helda, dan Rudi, coba pejamkan mata kalian sebentar. Bayangkan kalian sedang berada di situasi yang membuat kalian cemas. Aan, bayangkan dirimu saat presentasi di depan kelas. Helda, bayangkan saat kamu ingin bergabung dengan sekelompok teman baru. Dan Rudi, bayangkan saat kamu menunjukkan hasil kerjamu pada ayahmu. Sekarang dengarkan suara apa yang paling keras terdengar di pikiran kalian saat ini. Saya dengar kamu akan salah lagi. Semua orang akan menertawakanmu. Kamu memalukan. Saya dengar kamu canggung, mereka akan mengabaikanmu. Jangan coba-coba lebih baik sendiri. Saya dengar ini belum cukup, kamu harus lebih baik. Kalau gagal, kamu akan mengecewakan. Sekarang buka mata kalian. Dari pernyataan kalian, Ibu mendengar bahwa perasaan-perasaan itu timbul akibat masa lalu atau rekaman masa lalu dan bukan kejadian saat ini. Ibu ingin kalian, setelah mendengar perasaan kalian, Ibu ingin kalian saling memberikan dukungan. Aan memberikan kalimat pendukung untuk Helda. Helda memberi kalimat dukungan untuk Rudi, dan Rudi memberi dukungan kepada Aan. Kalimat pendukung seperti apa yang ingin kalian sampaikan ke teman kalian yang sedang merasakan kecemasan ini? Helda, kamu itu pintar dan kreatif. Saya lihat kamu sering bantu teman-teman lain di belakang layar. Kamu nggak harus jadi orang yang paling sempurna. Cukup jadi dirimu sendiri. Rudi, kamu itu punya bakat di lukisan. Nilai itu bukan segalanya. Kamu nggak perlu minta izin siapapun untuk bangga sama hasil kerjamu. Aan, kamu itu cerdas, apalagi di pelajaran bahasa Inggris. Satu kali kesalahan di masa lalu nggak akan mendefinisikan siapa kamu. Kalau ada yang ketawa, itu masalah mereka, bukan masalah. Luar biasa, kalian bisa melihat kekuatan satu sama lain dengan jelas. Tapi mengapa sulit untuk melihat kekuatan dalam diri kalian sendiri? Ini menunjukkan betapa kuatnya distorsi dari rekaman lama itu. Nah, sekarang kita akan mencoba terapi bermain peran imajinatif, di mana Aan membayangkan dirinya yang kecil, kamu yang malu di SMP. Helda, bayangkan kamu bicara pada dirimu yang kecil, kamu takut diabaikan. Dan Rudi, bayangkan kamu bicara pada dirimu yang kecil, kamu yang takut dikritik. Apa yang ingin kalian katakan pada mereka saat ini? Anak kecil, dengarkan saya. Membuat kesalahan itu boleh. Itu bukan akhir dunia. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu tidak memalukan.
Helda kecil, kamu tidak perlu menyenangkan semua orang. Kamu sudah cukup baik dan akan menerimamu apa adanya. Jadi kecil, jangan takut dikritik. Ayahmu mengerti karena dia juga punya rasa takutnya sendiri. Nilai kerjamu sendiri. Bagus, kata-kata yang penuh keberanian itu adalah suara ego kalian yang sehat, yang sekarang harus kalian biarkan mengambil dari super ego yang kritis. Sekarang, apa yang bisa kalian lakukan mulai hari ini untuk menghentikan rekaman masa lalu itu? Saya akan coba berani bicara minimal 1 kalimat di setiap diskusi kelompok dan tidak langsung lari. Saya akan ganti suara memalukan itu dengan membuat kesalahan itu boleh. Saya akan mencoba memulai percakapan dengan satu teman baru minggu ini. Saya akan ganti suara canggung dengan kamu sudah cukup. Saya akan fokus kepada proses bukan hasil yang sempurna. Saya akan ganti suara belum cukup dengan nilai kerjamu sendiri. Bagus sekali. Sesi konseling kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Apa pemahaman paling berharga yang kalian dapat pada hari ini? Saya sadar ketakutan terbesar saya bukan dari orang lain, tapi dari suara kritis di kepala saya sendiri. Saya sadar saya sudah lama lari dari rasa malu yang terjadi di masa lalu dan sekarang saya harus berani menghadapinya. Saya sadar saya bisa jadi supporter system untuk diri saya sendiri, tidak hanya untuk teman-teman. Pemahaman dan kesimpulan yang luar biasa. Ingat, proses ini butuh waktu. Ibu ingin memberikan tugas kecil yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Ibu minta kalian untuk mencatat kapan kalian merasa cemas. Tanyakan ini suara siapa, suara masa lalu atau suara masa sekarang. Dan ganti suara negatif itu dengan kalimat positif. Ya, Bu. Nah, sebelum Ibu tutup, bagaimana perasaan kalian setelah berbagi perasaan dan menemukan kesimpulan ini? Kami merasa lega dan ada harapan, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Ibu bangga dengan keberanian dan keterbukaan kalian hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya minggu depan untuk membahas tugas rumah dan lainnya. Hati-hati di jalan ya, nak. Baik, Bu.